Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Rizky Permana dengan NIM 221219109 dari Teknik Elektronik. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar semikonduktor dan dioda. Jadi yang pertama adalah semikonduktor. Jadi secara garis besar, semikonduktor adalah bahan untuk membuat dioda. Definisinya, bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau disimbolkan dengan simbol Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10 pangkat min 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm meter. Jadi semikonduktor ini tidak konduktor dan juga tidak isolator. Jadi ada di antara konduktor dan juga isolator. Perbandingan konduktor, semikonduktor, dan juga isolator bisa dilihat pada tabel. Nah, ini perbandingan hambatannya. Jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Ini ada contoh tabelnya. Di sini ada bahan, hambatan jenis, dan sifat. Bahannya yang pertama ada tembaga, terus selalu silikon pada suhu 300 derajat Kelvin, dan juga gelas. Hambatan jenis untuk tembaga yakni 1,7 kali 10 pangkat min 8, untuk silikon pada 300 derajat Kelvin 2,3 kali 10 pangkat 3, dan untuk gelas 7 kali 10 pangkat 6. Nah, dapat dilihat hambatan jenisnya, di mana yang paling besar adalah isolator ya, karena tidak menghantarkan arus, otomatis nilai hambatannya juga menjadi yang paling besar, dan yang paling kecil adalah penghantar arus, yakni tembaga. Hambatan jenisnya 1,7 kali 10 pangkat min 8. Nah, untuk semikonduktor ini, untuk silikon pada suhu 300 derajat Kelvin ada di 2,3 kali 10 pangkat 3, yakni semikonduktor ya. Ini ada berada pada di antara konduktor dan juga isolator. Selanjutnya ada contoh soal. Ada 3 buah bahan, yakni tembaga, silikon, dan gelas, masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Nah, ini kalau diameter berarti bentuk bahannya lingkaran ya, tabung. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Nah, jawab. Langkah pertamanya adalah kita harus menghitung R-nya dulu, karena di sini R-nya belum diketahui. Di sini akan menghitung arus karena rumus arus itu adalah V dibagi R atau tegangan dibagi resistansi, maka kita harus mencari R-nya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk rumus mencari R adalah hambatan jenis atau Rho dikalikan panjang bahan per A, luas penampang. Nah, untuk mencari luas penampang atau A adalah PR kuadrat. Nah, R adalah jari-jari. Nah, untuk mendapatkan jari-jari sama adalah diameter dibagi 2. Nah, untuk diameternya kita sudah diketahui ya, sebesar 1 mm. Jadi dari diameter kita dapat mengetahui jari-jarinya. Nah, dari jari-jari, hasil jari-jari tadi kita dapat mengetahui luas penampangnya atau nilai A. Nah, untuk selanjutnya sudah didapatkan nilai A, kita dapat menghitung resistansinya. Jika sudah dapat resistansinya, hitunglah arus dari ketiga bahan tersebut ya, harus semua dihitung. Lalu gunakan rumus I sama dengan VR. V per R. Nah, ini hasilnya. Setelah mendapatkan R, kita dapat menghitung I-nya dari ketiga bahan tersebut, di mana didapatkan arusnya yang paling besar, yakni tembaga. Nah, bahan konduktor ya, sebesar 0,46 kali 10 pangkat 3 ampere. Nah, untuk silikon, untuk semikonduktor di sini ada 3,41 kali 10 pangkat min 9 ampere. Dan yang paling kecil ini adalah bahan gelas ya, bahan isolator, 1 kali 12 kali 10 pangkat min 12 ampere. Nah, di sini ada perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut. Dari yang terbesar adalah konduktor, semikonduktor, dan juga isolator. Ini diberi tegangan 10 volt ya.
Nah, selanjutnya, jadi bahan-bahan semikonduktor itu ada 3 macam. Yang pertama ada trivalen, tetravalen, dan juga pentavalen. Trivalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron atau ini nih ya, B, gallium Ga, dan indium In. Untuk tetravalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan juga germanium, Si dan Ge. Dan yang terakhir adalah pentavalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Nah, selanjutnya ada tabel periodik semikonduktor. Di sini ada golongan 3 elektron ya. Nah, elektron terluarnya ada 3. Ada golongan 4, berarti elektronnya ada 4 ya, elektron terluarnya ada 4, dan juga ada golongan 5. Nah, yang golongan 3A di sini ada boron, jumlah elektronnya 5, ada aluminium jumlah elektronnya 13, dan gallium jumlah elektronnya 31, dan indium jumlah elektronnya 49. Sedangkan untuk golongan 4A di sini ada karbon, jumlah elektronnya ada 6, silikon jumlah elektronnya ada 14, germanium jumlah elektronnya 32, dan tin jumlah elektronnya 50. Sedangkan untuk golongan 5A di sini ada nitrogen jumlah elektronnya 7, fosforus jumlah elektronnya ada 15, arsenik ada 33 jumlah elektronnya, dan yang terakhir antimoni jumlah elektronnya ada 51. Nah, ini bahan-bahan yang paling banyak digunakan dalam pembuatan semikonduktor adalah silikon dan germanium. Untuk jumlah elektron silikon ada 14 buah, jumlah elektron germanium ada 32 buah, jumlah elektron valensi atau elektron terluarnya di silikon maupun germanium masing-masing 4 buah. Bisa dilihat di sini di tabel periodiknya, tabel periodik semikonduktor. Di sini ada silikon, di sini juga ada germanium, ada di golongan 4A. Nah, yang terakhir jenis ikatannya adalah kovalen. Selanjutnya adalah bahan semikonduktor. Jadi bahan semikonduktor itu ada 2 ya secara sifatnya. Yang pertama adalah jenis semikonduktor intrinsik. Nah, atau murni dari alam. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contohnya silikon murni. Nah, ini ada gambaran visualisasi 2 dimensi dan ini ikatan kovalennya yang ini. Nah, ini elektron terluarnya ada 4. Nah, ini elektron terluarnya ada 4. Sedangkan ini elektron valensinya yang titik hitam ini adalah elektron valensinya. Dan ini ada gambaran visualisasi 3 dimensinya ya. Kalau untuk ini 2 dimensinya dan ini 3 dimensinya. Selanjutnya, bagaimana sifat semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah? Nah, yang pertama adalah semua elektron berada pada ikatan kovalen. Tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat isolator. Jadi ternyata ya semikonduktor intrinsik ini bisa berubah menjadi isolator apabila berada pada suhu yang sangat rendah, misalnya suhu di bawah 0 derajat mungkin ya. Nah, selanjutnya adalah semikonduktor intrinsik pada suhu kamar atau suhu normal. Yang pertama, agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwa ini disebut pembangkitan atau generation. Yang terakhir, jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan kondutansi rendah. Nah, selanjutnya ini ada beberapa sifat
dari bahan silikon dan germanium. Ini ada tabel-tabelnya. Yang pertama ada nomor atom, berat atom, kerapatan, konstansa dielektrik, atom, jurang tenaga pada suhu 300 derajat Kelvin, rho intrinsik pada 300 derajat Kelvin. Nah, ini yang pertama nomor atom. Kalau untuk silikon 14, kalau pada germanium 32, kalau berat atom pada silikon 28,1 sedangkan germanium 72,6. Untuk kerapatan kalau untuk silikon 2,33 gram per cm kubik, sedangkan untuk germanium 5,32 gram cm kubik, dan selanjutnya. Ini bisa dibaca pada tabel ini sifat-sifatnya. Selanjutnya ini ada beberapa sifat lagi ya untuk ke bawahnya. Nah, selanjutnya ini adalah struktur kristalnya tadi ya. Kalau pada suhu kamar, misal kita berikan beda potensial pada semikonduktor intrinsik silikon murni, ternyata ini ada elektron yang terlepas dari ikatan kovalennya. Ini S1 ini elektron yang bebas bergerak keluar dari ikatan kovalennya. Nah, ini titik ini seharusnya kan warna hitam seperti yang lain. Sedangkan ini berwarna putih, ini dinamakan hole. Yang tadi ya, peristiwa ini dinamakan generation. Nah, untuk sekarang lanjut ke jenis semikonduktor yang kedua, yaitu semikonduktor ekstrinsik. Kalau yang sebelumnya intrinsik yaitu semikonduktor murni dari alam, sedangkan ini ekstrinsik adalah semikonduktor buatan. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Nah, semikonduktor ekstrinsik ini ada dua ya, tipenya ada semikonduktor tipe N dan juga semikonduktor tipe P. Nah, untuk semikonduktor tipe N ini memiliki ciri khasnya dopingnya oleh atom pentavalen. Nah, untuk ciri khas maksudnya atom pentavalen ini adalah ada penjelasannya di sini. Nah, ini pentavalen, logam-logam memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Berarti di sini untuk tipe N pengotoran oleh atom pentavalen seperti fosfor, arsenikum, dan Sb ya. Nah, sedangkan untuk tipe tipe P dopingnya adalah atom trivalen seperti kita lihat lagi. Nah, seperti boron, gallium, dan indium. Sedangkan untuk yang tipe N itu fosfor, arsenikum, dan antimon atau Sb. Untuk ciri-ciri lainnya adalah untuk tipe N, atom pengotornya disebut atom donor, pembawa muatannya elektron. Jadi lebih ke elektronnya pembawa muatannya. Sedangkan untuk tipe P, pengotoran oleh atomnya atau doping atomnya adalah trivalen seperti boron, gallium, dan indium. Untuk atom pengotornya disebut atom akseptor. Untuk pembawa muatannya adalah hole. Jadi pembawa muatan tipe P adalah hole ya, lebih banyak di hole. Selanjutnya adalah semikonduktor. Nah, ini jenis semikonduktor ekstrinsik. Nah, tujuan doping ya. Tujuan doping adalah meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, elektron atau hole saja. Jadi untuk konduktivitas adalah kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan arus listrik. Jadi makin tinggi konduktivitas, maka makin tinggi juga kemampuan penghantaran arus listrik dari bahan tersebut. Jadi kalau tidak didoping, elektron dan hole ini jumlahnya sama ya, tidak lebih dominan kemana saja. Nah, jadi kalau untuk didoping ini kita bisa merekayasa, bisa mana yang lebih dominan, elektron kah atau hole kah. Nah, jadi untuk perbandingan doping, atom dopan dibanding atom murni sama dengan 1 banding 10 pangkat 6 sampai dengan 10
pangkat 8. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor, sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Nah, selanjutnya di sini ada semikonduktor tipe N ya. Di sini bisa dilihat bahwa pada semikonduktor tipe N, elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama Hall karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan Hall sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, ini ada gambaran visual 2 dimensinya. Nah, ini doping. Nah, ini yang didoping ya. Ini harusnya ikatan kovalennya plus 4 ya, sedangkan ini berubah menjadi plus 5 karena didoping 1 elektron bebas. Maka dalam ikatan kovalennya ini ada 5 elektron. Nih, ini 4 elektron yang terikat ditambah 1 elektron bebas. Ini elektron bebasnya ini dinamakan doping, sehingga nilai elektron valensinya tidak 4 ya, tapi menjadi plus 5. Kan yang lain plus 4, sedangkan ini plus 5 karena ditambahkan elektron bebas. Jadi muatan yang dominan di sini adalah elektron. Nah, selanjutnya adalah semikonduktor tipe P. Adalah semikonduktor yang mayoritas muatannya adalah Hall ya. Hall sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal atau perubahan suhu. Hall menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, kalau untuk semikonduktor tipe P kebalikannya dari tipe N. Jadi ikatan kovalennya yang seharusnya 4 plus 4 ini menjadi plus 3, jadi berkurang 1 ya ikatan kovalennya. Karena muatan mayoritasnya adalah Hall sehingga ikatan kovalennya semakin berkurang. Nah, ini Hall, jadi ikatan kovalennya berkurang 1 ya. Jadi ini lebih mayoritas Hall kalau untuk tipe P. Nah, ini adalah contoh beberapa piranti semikonduktor. Di sini ada IC, ada LED, ada dioda, ada transistor, dan lain sebagainya. Sekarang masuk ke materi dioda ya. Jadi dioda ini adalah suatu komponen dasar yang menggunakan bahan semikonduktor ekstrinsik, yaitu tipe P dan tipe N. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapatkan penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Dioda pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgical bond, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektroda, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya. Jadi di sini contohnya ada kristal tunggal semikonduktor. Ini bahan semikonduktor murni yang belum didoping oleh apapun ya. Nah, sisi kirinya kita doping oleh atom akseptor dan sisi kanannya kita doping atom donor. Untuk jadinya hasilnya menjadi seperti ini, tipe P dan tipe N. Nah, maka sisi kirinya menjadi tipe P dan sisi kanan menjadi tipe N, sehingga menghasilkan bahan semikonduktor yang dinamakan bahan semikonduktor pertemuan P dan N. Ini tipe P ya, atom akseptor, dan tipe N itu atom donor. Jadi dioda pertemuan PN ini tersusun dari pertemuan P dan N. Kemudian ini kita lihat di ujung sisi kirinya kita pasangkan logam dan sisi kanannya kita pasangkan logam juga sebagai terminal atau elektroda, yang mana logam yang bertemu dengan tipe P
dinamakan anoda, sedangkan logam yang bertemu dengan tipe N dinamakan katoda. Nah, untuk hasil gambarannya seperti ini. Ini gambaran dioda ya, yang telah dibungkus. Nah, ini anoda, ini katoda. Nah, untuk simbol dioda adalah simbolnya seperti ini ya. Simbolnya seperti ini. Mengapa seperti ini? Seperti yang kita ketahui ya, dioda itu adalah penyarah. Jadi ketika arah masuk dari anoda itu akan diteruskan oleh katoda, maka dari itu panahnya digambarkan ke kanan. Sedangkan kalau arus masuk dari katoda maka akan diredam. Nah, ini arus masuk dari katoda akan diredam, maka digambarkan ditandai dengan garis vertikal ya. Nah, ini simbol dari dioda sendiri. Ini adalah itu adalah penjelasan dari mengapa simbol dioda ini digambarkan seperti ini. Nah, bagaimana cara kerja dioda hingga disebut penyarah? Nah, jadi ini kita bisa lihat ya, ini adalah gambaran. Beginilah bentuk dari konfigurasi atom yang ada pada dioda. Jadi di sebelah kiri ini adalah tipe P, yang di sebelah kanan ini adalah jenis tipe N. Nah, biasanya jika mempertemukan tipe P dan tipe N, nanti akan muncul di tengah-tengahnya ini. Ini disebut lapisan pengosongan. Nah, ini bidang pertemuan ini. Ini dinamakan bidang pertemuan, ini lapisan pengosongan. Jadi untuk di sebelah kiri tersusun atas ion akseptor ya. Ion akseptor digambarkan dengan simbol negatif, sedangkan di kanan ini ion donor disimbolkan dengan positif. Nah, ini adalah atomnya atom hole ya. Atom hole seperti penjelasan sebelumnya, kalau tipe P itu muatan dominannya adalah hole. Sedangkan yang ini tipe P ya, yang di sebelah kanan ini tipe P, muatan dominannya adalah elektron. Kalau untuk tipe P, ionnya ion donor dilambangkan dengan simbol positif. Jadi tipe P ionnya dinamakan ion akseptor, sedangkan jenis tipe N dinamakan ion donor. Untuk muatannya tipe P dominannya hole. Nah, ini putih, warna putih, lingkaran putih. Sedangkan untuk tipe N ionnya dinamakan ion donor, sedangkan disimbolkannya dengan positif ya. Untuk muatannya dominan tipe N itu adalah elektron, disimbolkan ini lingkaran hitam. Nah, di tengah ini adalah lapisan pengosongan. Ini adalah pertemuan antara tipe N dan tipe P. Ini adalah gambarannya ya, gambaran jelasnya. Dimana di sini terjadi bidang pertemuan antara ion negatif dan ion positif. Nah, ini bidang pertemuannya, ini lapisan pengosongan ini. Pertemuan antara muatan positif dan muatan negatif. Atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron. Nah, ini karena tipe P kekurangan elektron ya dominannya, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Nah, untuk jenis N kan dalam penjelasan sebelumnya, kalau jenis N ini kekurangan hole ya, dominannya elektron, maka disimbolkan oleh positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Jadi ini adalah penjelasan dari ininya. Ini adalah gambarannya ya. Nah, selanjutnya pertemuan P terbuka. Lapisan pengosongan. Ini adalah penjelasan lapisan pengosongannya ya. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Ada terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Nah, ini terjadi penggabungan ya antara jenis P dan jenis N. Nah, sedangkan di sini penjelasannya adalah elektron dan hole lenyap. Nah, ini jadi bisa terlihat hole dan elektronnya lenyap, hanya tersisa ion donor dan ion akseptor.
Di sekitar bidang pertemuan terdapat membawa muatan disebut daerah pengosongan. Nah, ini kosong ya, kosong. Di bidang pertemuan tidak terdapat muatan, ini bidang pertemuan kosong jadinya. Nah, tegangan penghalang, lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang, barrier potential, menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dan arus difusi. Jadi pada dioda ini terjadi dua pembiasan ya, tergantung posisi pemasangan dari sumber tegangannya. Di mana tegangan input itu masuk dari anoda dan keluar pada katoda. Ya, atau polarisasi positifnya mengarah ke jenis P. Polarisasi positifnya mengarah ke jenis P. Bias maju itu gambaran rangkaiannya seperti ini ya. Nah, ini gambar rangkaian bias majunya. Di sini ada bahan jenis P dan jenis N. Nah, jenis P dipasang di sebelah kiri dan jenis N di sebelah kanan. Kemudian ada lapisan pengosongan di sini yang terbentuk di antara jenis P dan N, sehingga adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. VD ini adalah tegangan yang terbentuk akibat adanya medan listrik. Maka jika arus difusi lebih besar dari arus drift, maka arusnya dominan ke arah kanan, ke arah N ini, jenis N. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD dan adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 dikurangi VD, daerah pengosongan menjadi sempit. Nah, maka wilayah lapisan pengosongan ini semakin sempit semakin kecil untuk bias maju ya. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hole dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Jadi si hole ini dapat melewati daerah pengosongan. Lapisan pengosongan ini dapat dilewati ya oleh hole. Karena lapisan pengosongan ini menjadi semakin sempit. Jadi si hole ini dapat menuju ke jenis N ini ya, ke sisi kanan. Elektron dari sisi N dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas dari sisi P. Nah, ini sama saja ya, dengan yang sebelumnya. Jadi kebalikannya ya. Jadi elektron dapat melewati daerah pengosongan menuju ke jenis P. Karena lapisan pengosongan ini semakin lama semakin sempit. Semakin sempit ya, jadi dengan mudah si elektron ini pindah ke jenis P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Nah, ini adalah pembiasan mundur, kebalikannya dari yang sebelumnya, bias maju. Nah, jadi pembiasan mundur itu arus inputan ini kita masukkan dari katoda dan keluarannya pada anoda. Jadi ini dapat dibilang bias mundur. Jadi ini kebalikannya dari bias maju. Kalau bias maju inputan positifnya dimasukkan ke anoda lalu keluarnya ke katoda, kalau bias mundur itu kita masukkan dari katoda dan keluarannya dari anoda. Ini gambar rangkaiannya. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan, daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi V0 plus VD, tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Nah, jadi jika kita masukkan arus dari katoda, si elektron yang ada di tipe N ini akan bergerak ke kanan dan hole yang ada di tipe P ini akan bergerak ke kiri. Mereka saling menjauhi. Jika bias maju saling mendekati ya, maka untuk bias mundur ini kebalikannya, jadi saling menjauhi. Ini menyebabkan lapisan pengosongan di sini ini semakin lebar sehingga potensial penghalangnya menjadi V0 plus VD. Sedangkan untuk bias maju kan V0 min VD. Sedangkan untuk bias mundur V0 plus VD. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik,
Nah, ini semikonduktor intrinsik, ini lapisan pengosongan ini. Agitasi thermal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 14 ampere. Jadi sebenarnya arus yang terbentuk akibat munculnya pasangan elektron dan hole tadi ini ada, tapi sangat kecil sekali ya arusnya. Jadi kenapa tidak ada arus yang keluar ketika diinput dari katoda ke anoda? Karena hal itu menyebabkan hole dan elektron saling menjauhi sehingga lapisan pengosongan ini menjadi semakin lebar ya. Lapisan pengosongan ini sebenarnya sifatnya seperti semikonduktor intrinsik yang sifatnya isolatornya sangat besar. Jadi makin lebar lapisan pengosongan ini, maka semakin besar juga sifat isolatornya. Jadi tidak mengalirkan arus listrik. Kalaupun ada juga, arus listrik tersebut sangat kecil ya. Ini 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 14 ampere ya. Ini bisa dikatakan hanya 0 ampere saja ya, karena saking kecilnya. Nah, ini selanjutnya adalah ini gambaran grafik beban dari arus dioda. Ini adalah contoh. Ini dioda silikon, jadi dia 0 terus. Ketika bias maju, kita berikan tegangan sehingga akhirnya beranjak naik stabil. Dia stabil di 0,7 volt karena tegangan masuknya sudah melebihi tegangan potensial, yaitu di 0,7 volt. Jadi dia naik stabil. Jadi stabil di sini ya, di 0,7 volt. Sedangkan daerah pembiasan mundur akan selalu 0, kecuali kita supply tegangan sangat besar hingga ini 100 volt. Jadi sebenarnya dioda itu bisa mengalirkan arus dari katoda ke anoda. Itu bisa terjadi kalau terjadi breakdown ya, karena terlalu besar tegangannya sehingga si komponen tidak dapat meredam arusnya. Jadi di sini bisa mengantarkan arus, tapi si diodanya menjadi rusak ya, jadi tidak penyarah lagi. Nah, ini simbol dioda Zener, ini katoda, ini simbol dari dioda Zener ya. Karakter unik Zener bekerja pada bias negatif. Nah, ini adalah simbol dari dioda. Ini simbol dari dioda gambarnya. Tapi tidak selalu ya, anoda di kiri, katoda di kanan, tidak selalu seperti itu. Jadi untuk indikasinya kita lihat garis abunya. Garis abunya yang warna hitamnya banyak itu anoda, sedangkan yang sedikit itu katoda. Atau bisa dilihat dari simbol lainnya yang ini. Nah, ini untuk ada garis segitiga, ada bentuk segitiga dan bentuk garis vertikal. Untuk anoda di sebelah kiri terhubung dengan simbol segitiganya, sedangkan untuk katoda terhubung dengan garis penghalang vertikal. Nah, ini gambaran simbolnya seperti ini. Nah, ini jenis dioda ada di sini ya. Ada beberapa jenis dioda, ada 9. Yang pertama ada junction dioda, ini yang umum digunakan di kita semua adalah dioda junction. Ada dioda Zener, dioda tunnel, Schottky dioda, varaktor dioda, diak, triak, SCR, ada LED dan ada fotodioda. Ini adalah jenis-jenis dioda yang pada umumnya ya. Nah, ini adalah jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyarah arus, pengaman tegangan kejut. Untuk dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener. Dan dioda bridge untuk penyarah gelombang penuh dengan pada rangkaian catu daya ya. Jadi pada rangkaian catu daya ada dioda bridge. Yang terakhir ada LED atau LED, lighting emitting dioda, sebagai lampu. Selanjutnya ini ada gambar rangkaian dioda. Ini gambarannya. Dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff diperoleh V
sama dengan VI dikurangi IRL. RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Jadi ini gambar rangkaian diodanya ya. Nah, ini adalah gambaran kurva beban pada dioda. Garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan V1. Nah, ini adalah garis beban ya, yang garis diagonal ini yang semakin turun ini namanya adalah garis beban. Nah, kalau ini adalah kurva bias maju dari dioda. Nah, ini kurvanya. Nah, untuk V per RL ini adalah arus saturasi dari keluaran diodanya, dan itu terjadi ketika V per RL. Kemudian arus akan sama dengan 0 jika tegangan input sama dengan tegangan V-nya. Ini adalah huruf P ini adalah titik di mana dioda berfungsi sebagai penyarah. Jadi ini garis bebannya, ini garis kurvanya, dan ini P adalah titik di mana dioda berfungsi sebagai penyarah. Selanjutnya ini ada gambar kurva karakteristik dinamis pada dioda. Hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Bisa dinamis jika dioda memiliki tegangan yang bervariasi. Misalnya, tegangan VI-nya naik menjadi VI aksen ini. Nih, VI menjadi VI aksen. Nah, otomatis kurvanya juga ini, si garis bebannya juga akan bergeser. Otomatis akan bergeser karena V-nya juga berubah naik. Nah, untuk kurvanya titik pertemuannya A-nya di sini berubah menjadi A aksen. Asalnya A ini berubah menjadi A aksen di sini karena V-nya berubah menjadi V aksen. Garis bebannya pun berubah menjadi titik pertemuan A-nya juga ikut berpindah. Yang terakhir dibahas pada bab dioda ini adalah model dioda, model matematisnya. Untuk dioda yang dianalisa itu berapa arus diodanya. Jadi kita menganalisa itu berapa arus diodanya. Untuk model matematis yang pertama ini menggunakan pendekatan pertama atau dioda ideal. Kenapa bisa disebut ideal? Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Jadi seolah-olah ini dioda seperti saklar tertutup saja, tidak memiliki nilai resistansi atau tidak memiliki nilai hambatan. Nah, ini adalah contoh gambar rangkaian forward bias ya, atau bias maju. Dan ini gambarannya, modelnya. Sedangkan pada keadaan reverse bias atau bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Dan ini gambar rangkaian bias mundurnya, sedangkan ini model bias mundur, gambaran modelnya. Dan ini kurva dari bias maju ya. Nah, ini statis 0, kemudian berada di 0, terus beranjak naik statis di tegangan 0,7 volt. Sedangkan ini model kurvanya dari bias mundur seperti ini, gambaran kurvanya. Yang kedua adalah pendekatan kedua. Jadi pendekatan kedua adalah pada keadaan forward bias dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma. Ini bukan Y ya. Ini adalah simbol gamma seharusnya. V gamma untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt, dan untuk V gamma germanium sebesar 0,2 volt atau 0,3 volt. Nah, ini gambaran rangkaian dari bias maju pendekatan kedua ya. Nah, ini modelnya. Pada keadaan reverse bias atau bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Nah, ini gambar rangkaian dari reverse bias atau bias mundur, dan ini model rangkaiannya ya, model reverse biasnya ini di pendekatan kedua. Sedangkan kurvanya masih sama dengan pendekatan yang pertama. Untuk kurva yang ini modelnya sedikit berbeda ya dengan yang pertama, dengan yang pendekatan pertama.
Selanjutnya pendekatan ketiga. Nah, ini pendekatan ketiga ini yang paling sesuai dengan kenyataan, sedangkan yang sebelumnya pendekatan pertama dan kedua itu hampir tidak real ya, tidak ada pada nyatanya. Di dunia nyatanya hampir tidak ada pendekatan pertama dan kedua itu. Yang paling realistis itu ada di pendekatan ketiga. Jadi pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma. V gamma untuk silikon sebesar 0,7 volt ya, seperti yang tadi, dan V gamma untuk germanium 0,2 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Nah, ini yang paling sesuai dengan kenyataan, di mana dioda itu dianggap sebagai satu buah tegangan yang tersusun seri dengan sebuah resistansi RF ini, resistansi forward, punya nilai tegangan dan juga punya nilai hambatan RF. Nah, ini punya nilai tegangan, dan ini gambar rangkaian forward bias yang pendekatan ketiga ya, dan ini modelnya. Dan untuk kurvanya masih sama dengan pendekatan satu dan kedua ya. Untuk kurvanya pendekatan ketiga itu masih sama dengan satu dan kedua. Pada keadaan reverse bias atau bias mundur, dia udah dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, ini jadi bias mundur pada pendekatan ketiga itu dianggap sebagai satu buah resistansi RR. Ini ada gambaran rangkaiannya, satu buah resistansi RR. Jadi gambar gambaran kurvanya, sedangkan ini gambar rangkaian dari reverse mundur, ini reverse maju, reverse forward bias, atau bias maju ya. Ini modelnya, ini gambaran modelnya. Selanjutnya yang terakhir adalah ada contoh soal. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini, gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Jadi yang pertama, kita hitung arusnya pendekatan 1, pendekatan 2, dan 3 apakah sama atau berbeda nilai arusnya. Pada pendekatan 1 tadi, diodanya ketika bias maju seperti saklar penutup, tidak ada sumber tegangan dan juga tidak memiliki nilai resistansi, sehingga arus yang dihitung cukup V in per RL 10 per 100 ohm, dihasilkan 0,1 ampere. Nah, menggunakan rumus ohm biasa ya, karena diodanya seperti saklar tertutup, tidak memiliki tegangan apa-apa, jadi arus input sama dengan arus diodanya. Untuk pendekatan kedua, si diodanya seperti satu buah sumber tegangan, tapi di sini arahnya berlawanan, jadi rumusnya akan saling mengurangkan. Jadi rumus arusnya V in dikurangi V gamma per RL 10 dikurangi 0,6 volt per 100 ohm. Jadi hasil yang didapat adalah 0,094 ampere. Jadi ide yang untuk pendekatan kedua adalah 0,094 ampere. Jadi dapat dilihat pendekatan satu dan pendekatan kedua arus diodanya tidak sama, mengalami penurunan lebih kecil ya untuk pendekatan kedua. Dan untuk yang pendekatan ketiga, tadi pada pendekatan ketiga pada bias maju dioda ini seperti sumber tegangan dan yang tersusun seri dengan resistansi forward atau RF. Jadi rumus arusnya adalah tetap V per R, tapi V in-nya dikurangi V gamma per RL ditambahkan RF ya. Jadi hasil yang didapat adalah 0,092 ampere. Jadi pendekatan ketiga lebih kecil daripada pendekatan pertama dan kedua. Jadi pendekatan ketiga ini adalah yang paling real dan sesuai pada kenyataannya dibandingkan pendekatan pertama dan kedua. VD ini di pendekatan ketiga adalah V in dikurangi ID per RL dikali RL 10 kurangi 0,092 ampere dikali 100 ohm. Jadi hasil VD dari pendekatan ketiga adalah 0,8 volt. Untuk pendekatan 1 dan 2, VD-nya adalah untuk pendekatan 1 hasilnya adalah 0 volt. Jadi 10 dikurangi 0,1 ampere dikali 100 ohm, hasilnya 0 volt. Sedangkan untuk pendekatan 2, VD-nya 10 volt dikurangi 0,094 ampere dikalikan 100 ohm, jadi hasilnya 0,6 volt. Jadi kesimpulannya bisa saya simpulkan untuk VD-nya pendekatan 3-nya itu lebih besar daripada pendekatan 1 dan pendekatan 2. Jadi untuk idenya pendekatan 3 lebih kecil, sedangkan untuk tegangannya menjadi lebih besar daripada pendekatan 1 dan pendekatan 2. Jadi ini bertolak belakang ya.
ide dan VD-nya. Untuk idenya semakin kecil, sedangkan VD-nya semakin besar dari pendekatan 1 dan pendekatan 2. Mungkin sekian saja, cukup sekian penjelasan tentang materi semikonduktor dan dioda dari saya, Yoga Rizky Permana. Terima kasih atas atensinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.